Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar semuanya? Pertama saya ucapkan terima kasih jazakumullah ahsanal jazak kepada semua saudara-saudara yang ikut wakaf tanah di Pondok Pesantren Al Ihsani. Sekarang lagi memperluas tanah 1.300 meter, nggak selesai-selesai alhamdulillah, tapi luar biasa alhamdulillah sekarang sudah sisa 300-an meter insya Allah ya. Saya belum merekap 1 meternya yang bersedia wakaf 120.000, bisa dikirim ke rekening pribadi saya dan langsung konfir ya ke nomor HP saya. Saya akan menyumbangkan silsilah daripada Kanjeng Sinuhun Sri Susuhunan Gunung Jati karena sekarang lagi sangat dibutuhkan ya, sehingga walaupun sebetulnya kan ada larangan untuk mengekspos silsilah itu, tetapi saya akan mematuhi itu. Saya tidak akan, walaupun ini ada silsilah saya nanti, tapi saya tidak akan memaparkan silsilah saya secara runut kepada beliau. Saya akan mengambil langsung dari tokoh-tokoh saja. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita akan memulai dari salah satu tokoh. Ini saya sebut titik saja. Titik. Beliau punya anak namanya Fatimah. Menikah dengan Khalaf Siddiq. Atau insya Allah ini adalah beliau Datuk Siddiq. Datuk Siddiq. Nah, tokoh ini juga di sini nanti punya anak. Ini nanti ke atasnya saya sebut titik saja. Titik saja ya. Yang penting tahu ininya aja dulu. Beliau punya anak Tajuddin Madinil Kubro. Nah, Khalaf Siddiq atau Datuk Siddiq ini insyaallah punya anak namanya biasanya di silsilah Sunan Gunung Jati ada Sultan Bani Israil ya. Ternyata bukan Bani Israil, tetapi namanya adalah Musroil, Sayyid Musroil. Jadi bukan Bani Israil. Jadi ini Sayyid Musroil. Nah, Sayyid Musroil ini menikah dengan Tobiroh. Siapa Tobiroh itu? Putri daripada Tajuddin Madinil Kubro. Tajuddin Madinil Kubro. Oke. Nah, tokoh ini Tajuddin Madinil Kubro ini, beliau sudah di Jawa, tapi kemudian pindah ke Madinah. Hijrah ilal Madinah beliau itu. Hijrah ilal Madinah. Ini kan masih di barat semua nanti ini. Hijrah ilal Madinah, kemudian merubah gelarnya dengan Khalifah Nurul Alam. Jadi beliau itu juga nama lainnya adalah Khalifah Nurul Alam. Ketika di Madinah beliau merubah namanya menjadi Khalifah Nurul Alam. Nah, Sayyid Musroil ini juga hijrah juga. Beliau hijrah ilal Maghrib ke Maroko. Kalau sekarang mungkin ya Maroko ya. Jadi sudah di Jawa, sebetulnya ini sudah di Jawa, pindah lagi ya, ke Maroko. Nah, punya anak, akhirnya pindah juga nanti semuanya ke sini. Punya anak saya sebut dua saja ya, karena yang penting itu dua.
Jadi bukan Hasr, tapi bukan Hasr ini ya. Sayyid Ali Dzakir. Sayyid Ali Dzakir. Beliau makamnya ada di Mancingan. Makam di Mancingan, ada di Mancingan makamnya. Nah, beliau menikah menjadi menantu daripada bukan. Beliau ada di Mancingan itu bukan. Terus anaknya lagi adalah Sayyid Hud Ad-Dzakir. Sama ya, Sayyid Hud Ad-Dzakir. Nah, beliau dimakamkan Cirebon, makam Cirebon ya. Beliau memakai gelar Pangeran Atas Angin. Nah, Sayyid Hud Ad-Dzakir atau Pangeran Atas Angin ini mempunyai anak, saya sebut 3 saja. 3 aja ya. Yang pertama adalah Sayyid Hid. Nah, Sayyid Hid ini saya curigai jangan-jangan beliaulah Hidayatullah, Syarif Hidayatullah. Nah, tapi aslinya bukan Hidayatullah, tapi Mujahid. Sayyid Mujahid. Ini kelihatannya sini aja ya. Sayyid Syarif Mujahid. Sayyid Syarif Mujahid atau Mujahiduddin. Nah, beliau menikah dengan, saya sebut titik-titik saja. Biasanya laki-laki yang saya sebut titik-titik, saya sebut ini titik-titik perempuannya. Putri daripada Sultan Cirebon. Cirebon atau Cirebon ya, Sultan Cirebon. Makanya kemudian saya curiga, jangankan kisahnya Sunan Gunung Jati itu menjadi menantu dari uaknya ya, pamannya, Pangeran Cakrabuana ya. Prabu Cakrabuana ya. Oleh sebab itu anak saya yang kedua mohon doanya semuanya, saya beri nama Muhammad Al-Fatih Cakrabuana. Yang pertama Nahda Nuroniyah Diah Pitaloka, yang kedua adalah Al-Fatih Cakrabuana. Keduanya mohon doanya semuanya. Nah, yang kedua adalah Abdullah. Abdullah ini berjuluk dengan Sunan Mojo Agung. Mojo Agung yang pertama. Jadi Sunan Mojo Agung itu banyak. Jadi 1, yang kedua, ketiga, dan seterusnya nanti. Sunan Mojo Agung ing Gunung Jati. Beliau wafat dimakamkan di Cirebon. Wafat Cirebon ya. Yang ketiga saya sebut lagi, yaitu perempuan, saya sebut titik-titik, menikah dengan Dian Hyang. Kemudian merubah gelarnya dengan Sunan Atas Angin II. Atas Angin II. Kan ini Sunan Atas Angin 1 ya. Kemudian Sunan Atas Angin 2-nya ini menantu. Kenapa? Karena kesepakatan Moro Sepuh. Moro Sepuh itu kalau sekarang kesepuhan. Jadi kesepuhan semuanya sepakat, yang menggantikan adalah ini. Nah, ini Sultan Cirebon pertama. Nah, kesepakatan Moro Sepuh ketika itu yang menggantikan Sultan Cirebon ini bukan adalah menantunya sekaligus ponaannya. Ini beliau. Jadi ini Sultan Cirebon II atau Sri Susuhunan Cirebon yang Gunung Jati kedua. Makanya saya kira ini adalah
Sunan Gunung Jati ya. Dian Hyang ini anaknya siapa? Dian Hyang ini adalah anak daripada Sri Prabu Haryo Kusumo. Haryo Kusumo atau Sri Pamekas Pajajaran. Oke, Sri Pamekas Pajajaran. Kita lanjut ke halaman kedua. Sultan ini, Hid ini mempunyai anak banyak. Saya sebutkan 3 aja. 1 perempuan, satu perempuan saya tulis di sini nanti karena biar namanya Nyai Ageng Jatisworo. Nyai Ageng Jatisworo menikah dengan Sunan Mojo Agung ing Gunung Jati kedua. Sunan Mojo Agung ing Gunung Jati 2. Beliau siapa anaknya ini? Berarti menikah sepupu. Terus anaknya lagi adalah Sayyid Osman Nakib. Sayyid Osman An-Nakib. Beliau rumahnya di Modang. Coba ada yang tahu ya Modang? Ada di Modang rumahnya. Beliau berjuluk Sultan, menggantikan ayahnya menjadi Sultan Usman Nakib An-Nakib Mujahidun Alam Akbar atau juga kadang disebut Kanjeng Sunan Modang. Modang Nagari Cirebon. Nah, anak yang ketiga adalah bukan kedua ya. Ini anak pertama, anak kedua, ini anak ketiga adalah, saya sebut titik, menikah dengan Sunan Derajat. Sunan Derajat ini kadang disebut dengan Musakih atau juga disebut dengan Sunan Muryopodo. Jadi kadang disebut juga Sunan Muryopodo. Oke. Osman Nakib masih nuntut ini. Nah, lanjut aja ke episode yang kedua ya, nanti aja.